Rezeki tidak hanya berkaitan tentang uang, namun lebih kepada hal-hal yang membuat hidup menjadi bahagia dan sejahtera. Mungkin rezeki bisa berbentuk tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, ketenangan batin, dan ekonomi yang berkecukupan. Kesejahteraan hidup adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang selaras dengan energi kemakmuran. Jadi, inilah 7 kebiasaan yang dapat membuka pintu rezeki Anda. Pertama, memberi. Siapa saja yang rajin memberi, suatu saat pasti akan menerima. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa ditawar. Kebiasaan memberi adalah benih-benih kemakmuran yang sedang kita tanam setiap hari. Tidak peduli sekecil apapun pemberian Anda, jika Anda melakukannya dengan senang hati, itu akan mempengaruhi kesejahteraan Anda di masa depan. Dan memberi tidak harus mahal, ia bisa dimulai dari lingkungan kecil di sekitar kita. Membahagiakan anak-anak, memberi makan kucing liar, membantu menyeberangkan orang tua dan lain-lain. Ketika Anda rajin memberi mulai dari hal-hal kecil, perlahan-lahan semesta akan mempercayakan hal yang lebih besar kepada Anda. Perhatikan ketika Anda melihat orang yang Anda bantu merasa senang, Anda pasti juga merasakan sebuah kebahagiaan di dalam hati Anda. Dan ketika Anda terus-menerus mengembangkan kebiasaan ini, Anda sedang menarik lebih banyak energi kekayaan dan kebahagiaan mengalir ke dalam hidup Anda. Perlu diingat, memberilah secara bijak sesuai kemampuan. Karena ketika kita memberi pada orang yang salah, ia bisa menjadi bumerang pada diri sendiri. Pemberian yang baik akan membuat yang memberi dan yang diberi sama-sama bahagia. Tanpa kecerdasan untuk memberi, kita akan rawan dimanfaatkan dan tidak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Kedua, bersyukur. Ketika kita fokus pada kekurangan, kita sedang menarik lebih banyak kekurangan ke dalam hidup kita. Dan ketika kita fokus pada berkah, kita akan menarik lebih banyak berkah ke dalam hidup kita. Inilah kekuatan dalam diri kita yang seringkali kita abaikan. Batin kita bisa diibaratkan seperti magnet, yang menarik hal-hal dan kejadian sesuai dengan kondisi batin kita. Ketika kita menginginkan hal-hal indah terjadi dalam hidup, fokuslah pada berkah-berkah yang sudah kita miliki. Badan yang sehat, makan yang enak dan tidur yang nyenyak, adalah berkah yang perlu kita syukuri. Dengan membiasakan diri untuk bersyukur, dan fokus pada berkah-berkah kecil yang sudah kita miliki, kita sedang memprogram diri kita untuk menarik lebih banyak kekayaan dan kebahagiaan dalam hidup. Mulailah mengucapkan terima kasih pada berkah-berkah kecil dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang tampaknya mempersulit diri kita, membawa berkah pelajaran dan kedewasaan. Jadi, apa yang bisa Anda syukuri saat ini? Ketiga, mendoakan orang lain. Ketika Anda melihat seseorang sedang bekerja keras, sebuah doa kecil agar rezekinya dilancarkan, akan membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Ketika kita mendoakan kebahagiaan untuk orang lain, sesungguhnya kita juga sedang mendoakan hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Ini bisa menjadi latihan yang sangat ampuh, untuk menumbuhkan mental kaya dan mental bahagia dalam diri kita. Ingatlah, ketika kita tak sengaja melihat seseorang bekerja keras di jalan, ia punya keluarga yang perlu ia nafkahi, dan punya keluarga yang menunggu kepulangannya. Dengan pikiran seperti itu, doa kecil yang kita berikan akan memiliki ketulusan yang besar, dan pada akhirnya kita sendiri juga yang akan menerima berkah kebaikannya. Jadi, mulai saat ini ketika Anda melihat orang lain, entah sedang bekerja, atau seseorang yang merayakan pernikahannya, berilah doa-doa kebaikan untuk mereka. Doa-doa itu tidak saja diberikan pada orang lain, tapi yang lebih penting, dengan berdoa kebaikan bagi orang lain, kita juga sedang melukis bunga-bunga indah di kanvas jiwa kita. Ketika banyak hal-hal indah kita lukis di dalam batin kita, cepat atau lambat kita akan melihatnya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Keempat, hati yang bahagia. Hati yang bahagia adalah magnet yang sangat kuat yang mampu menarik energi-energi positif ke dalam hidup kita. Hal ini bisa kita capai ketika kita hidup dengan lebih seimbang, membiarkan hati nurani menuntun hidup kita. Intinya adalah, melakukan pekerjaan kita dengan setulus-tulusnya, banyak menyayangi, kurangi menyakiti.
Ketika kita mampu melakukannya, kita akan selaras dengan energi kelimpahan semesta. Carl Jung menyebutnya dengan sinkronisitas. Ketika ada pertanyaan, kita akan dibimbing menemukan jawaban. Ketika kita membutuhkan uang, tiba-tiba akan ada jalan yang terbuka. Inilah tanda-tanda bahwa pintu rezeki kita terbuka. Kita akan lebih mengalir dan membiarkan kecerdasan semesta membimbing hidup kita. Jadi, jauhkan diri dari mengeluh, dan pilihlah untuk mengalir dan berbahagia bersama apa yang telah ada. 5. Disiplin dan bekerja dengan cerdas. Pada awalnya, disiplin seringkali dianggap sebagai melakukan suatu tugas dengan paksaan. Namun justru sebaliknya, kedisiplinan yang benar seharusnya membebaskan diri kita. Dengan disiplin dan bekerja dengan cerdas, kita akan terbebas dari kemalasan dan rasa tidak berguna. Disiplin diri berarti kita memilih untuk melakukan hal-hal yang benar, dan tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif. Ketika seseorang terjebak dalam rasa malas, itu juga akan menghalangi pintu rezeki, dan menutup pintu-pintu berkah untuk mengalir ke dalam hidup. Jadi, ketika badan kita masih kuat dan sehat, disiplinlah dan bekerjalah dengan tekun dan cerdas. Ketika kita lalai dalam masa-masa muda, kita akan merasakan pahitnya buah kemalasan di usia tua. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tanpa usaha dan kerja keras dari diri sendiri, siapapun tidak akan bisa membantu. Jadi, kembangkanlah kebiasaan-kebiasaan yang produktif, berusahalah sebaik-baiknya, dan ikhlaskan hasilnya. 6. Menghormati orang tua. Hal yang akan sangat membantu perjalanan hidup kita, adalah doa dari orang tua. Mereka yang merawat orang tuanya dengan baik, akan dilancarkan dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan sehari-hari mereka. Ini tidak hanya terbatas pada kedua orang tua kita, namun kepada siapapun, terutama kepada mereka-mereka yang mempunyai tingkat kedewasaan yang tinggi, patut untuk dihormati. Hal ini dibenarkan dalam kitab-kitab suci di berbagai agama. Menghormati orang yang lebih dewasa, terutama kedewasaan spiritual, akan membawa banyak karma baik dalam hidup seseorang. Restu dari kedua orang tua kita, akan sangat membantu perjalanan hidup kita. 7. Menjernihkan batin. Menjernihkan batin bisa kita lakukan dengan berdoa, atau praktek seperti meditasi. Batin yang jernih berarti membebaskan diri dari sifat-sifat iri, serakah atau kemarahan. Dengan praktek seperti meditasi, dapat membantu meningkatkan kesadaran kita, dan tidak dikendalikan oleh energi-energi negatif dalam diri. Berdoa dan bersembahyang sesuai keyakinan agama masing-masing, juga akan sangat membantu kita terhubung dengan energi Tuhan. Ketika batin kita jernih, di sana akan ada kejelasan tentang apa yang perlu kita lakukan. Batin yang jernih akan membimbing kita menemukan kehidupan yang bahagia dan sejahtera.